Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andika dengan NIM 2010 1140 1153 kelas 08 TPLP 001. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari. Dan untuk tema yang saya bahas yaitu tentang cyber espionage dan beserta contoh kasusnya yang ada di luar negeri. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu cyber espionage. Cyber espionage adalah jenis serangan cyber yang dilakukan peretas terhadap bisnis atau pemerintah. Tujuannya adalah memata-matai korban untuk mendapatkan informasi yang bisa dijual ke perusahaan atau pemerintah saingan. Jadi, motif cyber espionage bisa bersifat finansial ataupun politik. Aktor penyerang yang terlibat dalam cyber espionage biasanya tetap ingin berada dalam lingkungan yang tak terdeteksi untuk jangka waktu lama. Jenis serangan cyber espionage cukup rumit dan membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh kasus cyber espionage yang besar di dunia dengan secara singkat dan jelas, yaitu kasusnya adalah kasus Advanced Persistent Threat 10 atau bisa disingkat APT-10. Kejadian terjadi pada tahun 2018. Pelaku cyber espionage ini adalah dua warga negara Cina yang bernama Zhu Hua dan Zhang Shilong. Mereka didakwa dalam kampanye peretasan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan mencuri informasi pribadi serta informasi properti dari perusahaan di seluruh dunia. Keduanya merupakan bagian dari kelompok peretasan yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threat 10 atau APT-10 yang terkait dengan pemerintahan Cina. Kelompok APT-10 menggunakan teknik spear phishing untuk memasukkan malware ke komputer yang ditargetkan. Mereka mengirim email yang tampak berasal dari alamat yang sah, tetapi berisi lampiran yang menginstal program untuk secara diam-diam merekam semua ketukan pada mesin, termasuk nama pengguna dan kata sandi. Kelompok ini juga menargetkan penyedia layanan manajemen atau MSPs, perusahaan yang mengelola server dan jaringan klien mereka secara remote. Serangan terhadap MSPs memungkinkan anggota APT-10 secara tidak langsung mengakses data rahasia dari banyak perusahaan yang merupakan klien MSPs. Selain itu, APT-10 juga mencuri informasi dari lebih dari 45 organisasi korban, termasuk perusahaan Amerika. Data sensitif sebanyak ratusan gigabyte diam-diam diambil dari perusahaan di berbagai industri seperti perawatan kesehatan, bioteknologi, keuangan, manufaktur, dan minyak dan gas. Bahkan lembaga pemerintah seperti NASA dan Departemen Energi juga termasuk dalam daftar korban. Semua ini menunjukkan bagaimana peretasan cyber dapat memiliki dampak global dan mengancam keamanan informasi dan kekayaan intelektual. Selanjutnya tentang hukuman. Pertanyaannya, jadi apakah Zhu Hua dan Zhang Shilong mendapatkan hukuman? Dari tanggapan pemerintah Amerika Serikat menyatakan dakwaan bahwa Zhu Hua dan Zhang Shilong bersalah atas kejahatan cyber terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Tetapi dari pemerintah Cina atau Tiongkok menanggapi dakwaan terhadap Zhu Hua dan Zhang Shilong dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tuduhan ini adalah bagian dari upaya diskreditasi terhadap Tiongkok dan merupakan bagian dari kampanye propaganda yang dilakukan oleh pihak asing. Pemerintah Tiongkok juga menekankan bahwa mereka menentang segala bentuk kejahatan cyber dan tidak terlibat dalam aktivitas peretasan atau spionase komputer. Jadi hukuman untuk Zhu Hua dan Zhang Shilong sampai saat ini masih tidak jelas karena perbedaan pendapat atas dakwaan yang diberikan antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintahan Cina atau Tiongkok.
Lalu selanjutnya, adapun solusi pencegahan dari pemerintahan Amerika Serikat akibat setelah terjadinya kejahatan cyber tersebut. Riset telah membahas strategi Amerika Serikat dalam mengatasi ancaman cyber dari Tiongkok. Keamanan cyber menjadi isu global karena semua aspek kehidupan terhubung ke dunia maya. AS berupaya melindungi properti intelektual dan menghadapi tantangan dari negara-negara seperti Tiongkok dengan cara meningkatkan keamanan cybernya dengan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kesimpulan, setelah mendengar kasus tersebut, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa betapa berbahayanya kejahatan cyber atas dampak yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar dapat memahami betapa pentingnya keamanan cyber dan meningkatkan lagi keamanan cyber security di negara kita agar terhindar dari segala jenis kejahatan cyber yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.